Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam semua. Selamat Salam malam. Papua. Selamat malam. Malam, Pak Malam Tua. Pak Asman. Malam. 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 Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Selamat Malam malam. Indonesia Timur. Malam. Malam Bu Sandra. Malam Bu Sandra. Lama nggak berjumpa. Malam, Bu Tarigan, cantik sekali. Sehat Bu. Hari ini. Sehat. Tuhan, alhamdulillah sehat. Sehat semua, sehat sampai pensiun. Amin, amin. Jangan sampai pensiun aja. Sehat sepanjang Tahun depan masa. harus. Amin. Mantap. Pak Asman. Sampai kita ketemu, sampai kita bertemu, berpelukan kayak Tinky Winky. Jadi pada saat onsite ya Bu ya. Sekarang online Hmm. terus. Ntar onsite baru deh bisa merasakan. Baru meriah nanti. Iya, Betul. Baru bisa melihat langsung. Udah Berjabat tangan diimpi-impikan ya. Udah diimpi-impikan, dibayang-bayangkan. Ya kapan lah jadi kenyataan sesuai seindah warna. Nggak lama lagi. Bu Rani, Bu Tarikan nanti langsung ke Malang ya. Insya Allah. Yo, siap. Ke Malang Malang. dong. Malang, Papua, kita Nah, datangi semua. Seluruh Indonesia, member-member semua kita datangi ya. Betul. Satu akun tuh harus nggak itu, habis buat harus transportasi. itu, benar. Tarikan. Yo. Tarigan kalau Oke, bisa Bapak dari Ibu. dulu Bu Tarigan. Dari wilayah Bisa kita timur mulai dulu saja, baru ya. sampai barat. Yo. Silakan, Oke Bapak Ibu ya, Bade. kita mulai saja jam malam ini untuk kita belajar lagi bersama. Boleh. Aku mohon Bapak Ibu sebelum dimulai di-mute masing-masing. Kita Siap. mau belajar bersama-sama. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada malam hari ini Bapak Ibu bisa mengikuti Zoom khusus wilayah timur yang diselenggarakan pada malam hari ini. Kami mengucapkan syukur kepada manajemen, pada tim manajemen dan pada Pak Basri Susanto selaku Direktur PT KLPI dan Pak Dermawan dan para pembina kita sudah support untuk Zoom wilayah timur. Bapak Ibu, Zoom sebelum kita mulai, di tengah-tengah kita sudah datang yang akan membawakan buku bijak pada malam hari ini, yaitu Ibu Tarikan dari Bogor, Ketua HK dari Bogor, yang akan membawakan Zoom buku bijak pada malam hari ini. Kami mohon Bapak Ibu untuk menyimak supaya dapat ilmu dan berkahnya pada Zoom pagi malam hari ini. Sebelum Zoom dimulai, Bapak Ibu mari kita menundukkan kepala sejenak menurut keyakinan Ibu, Bapak Ibu masing-masing, supaya perjalanan Zoom pada malam hari ini diberkati selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih waktu dan tempat kami berikan ke Bu Tarikan. Mari Bu, dipersilakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Asman atas waktu yang diberikan buat saya untuk berbicara kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu semua yang ada di room ini ya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Tarigan yang selalu habis mandi. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini belajar terus, belajar dan belajar. Suara saya kedengeran nggak Pak Asman? Dengar Bu, dengar, jelas. Dengar Bu, lanjut. Halo, jelas. Dengaran, Jelas. jelas. Oh, jelas.
Ya, eh, malam hari ini kita belajar kembali tentang bagaimana menjadi orang bijak, ya, orang yang dekat dengan Tuhan. Karena kita itu diciptakan Tuhan itu sesungguhnya supaya apa? Supaya kita dekat kepadanya. Melalui apa? Melalui setiap apapun yang kita kerjakan. Melalui setiap apapun yang kita lakukan. Kita diajarkan Tuhan untuk mendekatkan diri kepadanya melalui semuanya. Semua kegerakan kita, mau apapun, pikiran, mata, semuanya. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Jadi dia yang mengatur semuanya. Maka Ibu kembali kita belajar dan belajar lagi. Malam hari ini kita kembali ke kapar depan, yaitu pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Nah, di sini kita seperti yang tadi saya bilang bahwa kita dijadikan Tuhan itu untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi Tuhan. Tentunya Tuhan juga mau bahwa kita menjadi seorang pemimpin yang bijak. Karena apa? Di dalam kebijaksanaan ada hikmat, ada Tuhan. Jadi orang yang bijak itu kita bisa pastikan dia pasti dekat dengan Tuhan. Orang yang bijaksana itu tentunya pasti dekat dengan Tuhan. Dia bijak memilah, melakukan segala sesuatu, tidak asal-asalan. Itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga dia berpikir terlebih dahulu sebelum dia berucap. Ya, jadi nggak asal ngomong, begitu kira-kira. Nah, itulah orang-orang yang bijaksana, yang benar-benar hidupnya digerakkan oleh rohnya Tuhan. Karena kita hidup ini karena ada roh Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa hidup. Jadi bukan karena kita hebat, karena jago, bukan. Tapi karena memang ada roh Tuhan dalam kita, dikasih kita nyawa, dikasih kita napas kehidupan, maka kita hidup. Jadi Tuhan hidup kita. Tapi kita kadang tidak menyadari, ya, melangkah seenak kita saja, tanpa menghargai sang pemilik hidup kita. Ya, Bapak Ibu. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi kita perlu latihan dan latihan, latihan dan latihan. Karena di dunia ini adalah tempat kita berlatih. Untuk apa? Untuk persiapan. Di dunia ini tempat perangnya kita. Perangnya itu apa? Melawan segala keinginan daging kita. Karena keinginan daging kita tentu sangat berlawanan dengan keinginan Tuhan. Jadi kita ini berperang setiap hari, ya emosional, ya segala macam yang tidak benar. Kita memerangi itu dengan cara apa? Mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena apa? Kita nggak mampu, ya kesombongan sering nempel, merasa hebat dari yang lain, itu pun perlu dikikis. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan mampu untuk memenangkan pertandingan itu. Jadi kita perlu latihan setiap hari. Karena apa? Makanya dibilang jangan bertinju sembarangan. Jadi kita bertinju itu istilah kata seorang petinju itu dia berlatih dulu. Ya nggak asal tinju sana sini tanpa fokus. Jadi kita ini perlu prepare persiapan, ya persiapan bagaimana caranya. Seperti kita sekarang ini menjadi perpanjangannya lidah, ya perpanjangan ini ke seluruh penjuru tanah air. Untuk menceritakan kita mau diam saja tidak sampaikan ke masyarakat atau kita aja yang menikmati. Nah, karena itu, karena Tuhan ada di dalam kita, ya, kita memiliki kasih. Ya, memiliki kasih sehingga kita memberitakan ini ke seluruh penjuru di mana kita berada. Sampaikan saja supaya apa? Supaya berita itu sampai kepada mereka. Jadi itulah namanya tidak bertinju sembarangan. Jadi kita fokusnya apa? Memberitakan kabar baik ini untuk semua orang. Nah, jadi kita perlu seirama bergandengan tangan satu dengan yang lain. Karena di sini perlu kekuatan yang besar, super besar. Karena seluruh Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan. Kita perlukan mereka untuk bergabung bersama-sama. Jadi bagaimana caranya? Andalkan Tuhan. Berarti setiap hari, ya kita latihan setiap hari, berkumpul di sini juga setiap hari itu latihan Bapak Ibu. Komunikasi bukan hanya cuap-cuap aja, tapi kita latihan. Latihan bagaimana caranya ya. Orang berbagi tips, orang berbagi cara, teknis segala macam itu kita persatuan, itu bersama belajar bersama untuk dapat memenangkan pertandingan yang saat ini kita jalani. Supaya kita cepat memenangkannya, maka kita perlu gotong royong. Perlombaan kita bukan lomba cepat,
Akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jadi di sini kita memang dibilang jarak jauh sepertinya lama begitu Bapak Ibu. Tapi perbedaan antara lari cepat itu artinya kalau lari cepat pasti itu sepertinya instan. Jadi perbandingan antara instan dan tidak instan. Di sini kita itu melakukan apa kegiatan yang sekarang itu kita lakukan adalah kegiatan yang tidak instan. Ini proses. Ya. Perlu proses, karena proses itulah yang menjadikan luar sana kekuatan buat kita untuk memenangkan pertandingan itu. Karena itu adalah senjata buat kita. Ketika kita mengalami ya, kita ketemu dengan prospekan banyak, rame. Nah, ternyata di situ ada virus, sehingga kita bisa berbagi dengan orang. Bro, ya sis, kalau mau prospek, ya alangkah baiknya atau face to face atau beberapa orang saja gitu, supaya kita bisa menguasai ruangan, menguasai keadaan. Kalau rame, kita nggak bisa menguasai. Ya, karena ada yang sebegini, ada yang begini, ada yang begini gitu. Sehingga bisa mentah apa tadi tujuan kita. Jadi mari Bapak Ibu, ya kita belajar lagi untuk bagaimana caranya supaya kita bisa memenangkan pertandingan yang saat ini kita jalani. Ya, kita berada di PT Kreasi, bukan enak-enak hasil ya. Hasil, jadi ojol-ojol pensiun itu dapat atau hasil itu dapat bukan begitu saja. Kita perlu perang. Perang caranya bagaimana caranya memerangi ya, memerangi dan apa namanya, memenangkan, ya, memenangkan pertandingan dengan cara membawa mereka semua untuk mengerti dan bergabung. Nah, caranya bagaimana supaya mereka mengerti dan memahami apa yang kita sampaikan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago, bukan. Di sini nggak diperlukan intelektual yang wow, ini loh, wow, oh, aku ini seperti apa, aku ini ya segala macam ya. Jabatan di sini nggak main, kita semua sama. Mau HK1, HK2, HK sampai HK berapa itu sama. Kita sama-sama member yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi nggak ada perbedaan. Semua ini kita sama adalah saudara Sabang sampai Merauke. Memang posisinya sekarang mungkin kita ya itu juga bukan menjadi kita lebih hebat, dan perbedaan kita diberi kepercayaan itu adalah kesempatan ya, kita hargai kesempatan itu, kepercayaan yang diberi itu bisa menjadi seorang yang berbagi dengan orang lain ya, dengan orang lain gitu kira-kira. Kesempatan saja, hanya waktu. PT Kasih 15 Indonesia, jangan seperti bersoda yang dikocok. Jadi kita tetap harus on fire, menyala terus. Jangan izinkan anginnya memadamkan api kita. Kita harus terus menyala. Ya, karena angin berhembus di luar sana banyak kencang sekali. Ketika kita dihembus dengan tantangan, maka jangan izinkan api kita padam. Kita harus tetap menyala. Kita harus tetap on fire. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita memiliki jagalah senantiasa, yaitu mengandalkan Tuhan di setiap langkah-langkah kita agar api kita tidak padam. Karena jika api itu padam, maka sulit untuk kita untuk melangkah kembali. Karena apa? Sudah masuk ke dalam kegelapan. Jadi mari Bapak Ibu pelihara terus apinya, on fire terus. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan, doakan goal, strategi dan tim, doakan leader, percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader, ikutin prosedur, komitmen dan persistence, nempel. Dari semuanya hubungannya ini sebenarnya satu. Satu ini adalah hikmat. Hikmat itu datang dari Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita berhubungan dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, pasti kita rajin berdoa. Ya, ragukan lagi itu. Oh, dia rajin berdoa, rajin dikasih dengan Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Pasti mencintai pekerjaan. Kita sudah mencintai itu tidak malas. Karena orang yang jadi
kita mencintai apa itu PTKS Mafia Indonesia. Kenapa kita bisa jatuh? Karena sudah mengerti, ya, sudah memahami apa PTKS secara pemerintahan dia lengkap. Jadi kita tidak perlu takut. Jadi jangan izinkan ditiup api kita. Bu Tarigan terpental kah? Iya, itu kelihatannya jaringan nih. Sabar Bapak Ibu ya, jaringan memang agak kurang bagus karena cuaca Sabar seluruh Bapak Ibu Indonesia. ya. Cuaca, Mamli, cuaca. Bu Bogor kan Tarigan hujan. lanjut Bu Tarigan. Oke, ya, Bapak Ibu. Close video saja Bu, Jadi close video kita supaya harus suara maksimal. kepada close. Halo, halo, halo. Ya lanjut Bu, Ya, suara ya. sudah jelas. Oke, oke. Nah, jadi sampai lupa saya sampai di mana tadi ini. Ya, kita harus nempel kepada perusahaan. Yang paling utama kita nempel kepada Tuhan. Karena Tuhanlah segala sesuatu buat kita. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Jadi orang yang nempel kepada Tuhan pastinya hidupnya akan tertata rapi. Dia nggak akan acak kadul begitu kira-kira. Dia pasti tetap tampil beda. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi next lagi. Kita harus berdoa. Kita harus berdoa karena masa depan adalah misteri. Ya, jadi ya memang orang yang dekat dengan Tuhan pasti berdoa. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan pasti komunikasinya lancar dengan Tuhan. Jadi bukan asal-asalan. Hidupnya pasti teratur. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu pasti tampil beda. Dari segi manapun dilihat itu pasti tampil beda. Jadi mari Bapak Ibu kita sama-sama mengasihi Tuhan. Artinya mengasihi Tuhan itu artinya kita seturut dengan kehendak Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan. Diarahkan oleh Tuhan. Jadi kita buat hidup kita itu benar-benar digerakkan oleh Tuhan. Jika hidup kita digerakkan oleh Tuhan, maka pastinya kita akan menuai. Ya, jika Tuhan yang bekerja, siapa lagi yang jadi lawan? Jadi izinkan hidup kita itu benar-benar digerakkan oleh Tuhan sendiri. Bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Maka angka persentase kegagalannya itu akan semakin kecil. Walaupun dia gagal, itu pengertiannya jika kita hidup dalam Tuhan, dia gagal. Itu mungkin diantaranya satu, mungkin Tuhan belum mengizinkan terjadi. Ya. Yang kedua, mungkin Tuhan itu waktunya belum tepat. Atau memang Tuhan itu tidak izin. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi kita harus apapun yang terjadi, selalulah mengucap syukur. Pemimpin yang fokus dengan tidak mudah kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Ini perlu setiap hari. Kenapa kita baca ini? Karena apa? Ini akan ada setiap hari. Kesel, malas, capek, bosan itu pasti ada. Setiap hari itu ada. Jadi ibarat sampah di dalam rumah. Rumah itu udah disapu pagi, itu siang itu pasti udah ada debu. Kita nggak tahu debunya dari mana. Kita misalkan pergi nih ke suatu daerah nih, rumah kita ini ditutup rapat-rapat. Ya, pulang kita kembali ke rumah, pasti rumah itu perlu dibersihkan lagi. Padahal kita berangkat tadi kita bersihin. Itulah namanya sampah. Jadi demikian juga kita di dalam perusahaan. Di dalam melaksanakan apa yang kita lakukan sekarang. Ini sampah-sampah ini tadi nih, kecewa, capek, malas, kesel, bosan ini tiap hari. Kenapa dibaca tiap hari? Karena tiap hari kita berjumpa dengan yang ini. Jadi kita diingatkan terus, PT Kreasi 5 Pilar Indonesia sungguh luar biasa.
Ya, jadi disuruh kita menyapu hati kita, menyapu pikiran kita agar selalu bersih setiap hari, setiap waktu, agar kita ya fokus kepada tujuan. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam buku bijak yang di tanggal 26. Ya, saya sengaja nggak pakai apa ya Bapak Ibu kameranya karena kata Mamli malah membuat agak tersendat. Jadi memang betul saya matikan kamera dia bagus. Nggak putus-putus Bapak Ibu. Sekarang tanggal 26. Oke, saya bacakan untuk kita Bapak Ibu. Nah, seperti hujan di musim kemarau dan salju di musim panas, begitu juga ujian bagi orang bodoh tidak pantas. Seperti burung terbang dan melayang-layang di udara. Jadi ini sesuatu seperti hujan di musim kemarau. Sesuatu yang sepertinya mustahil, yang tidak mungkin gitu. Hal-hal yang tidak pantas. Begitu. Hal-hal yang kita berpikir begitu kira-kira. Tapi di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, segala sesuatu bisa terjadi. Kenapa saya bilang begitu? PT Kreasi Indonesia adalah sesuatu payung, sesuatu payung yang berasal daripada Tuhan untuk selamatkan perekonomian seluruh masyarakat Indonesia. Karena saya bisa merasakannya dan Bapak Ibu juga pasti merasakan itu. Kita pasti satu perasaan untuk hal itu, bahwa di sini ada Tuhan, begitu. Jadi jika ada Tuhan, tentunya keraguan kita, ketakutan kita itu akan segera musnah. Karena di dalam Tuhan kita tidak perlu takut tentang dunia ini. Ya, kita perlu takut hanya kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan saat ini kita kerjakan saja. Go aja, on fire aja, sampaikan dan sampaikan saja. Karena apa? Gelombang itu akan segera terjadi. Tidak lama lagi gelombang itu akan segera terjadi, Bapak Ibu. Jadi kita harus bersiap-siap. Kita harus memiliki iman yang dahsyat. Iman, jadi kita harus beriman itu, iman kita harus melebihi dari rasa takut kita, rasa khawatir kita. Supaya apa? Jadilah seperti imanmu. Jadi kita kalau kita bersama-sama, nih malam hari ini, bersama-sama kita beriman bahwa akan segera terjadi gelombang pendaftaran secara besar-besaran, maka itu akan terjadi. Bapak Ibu, mari kita bergandengan tangan, kita satukan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kenapa kita bilang begitu? Karena apa? Di sini tujuannya nggak ada egois, nggak ada mementingkan diri sendiri. Ya, diajarkan tidak mementingkan diri sendiri. Karena apa? Kita melihat sama ratanya apa yang saya dapat dengan apa yang didapat Mamli, semuanya itu sama di dalam satu tempat. Tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada di sini yang, wow, rasa hebat sendiri, penghasilannya lebih besar. Nggak ada. Justru karena itulah kita melihat di sini ada Tuhan. Semua diizinkan sama saja. Sama semua, tidak ada perbedaan. Jadi itulah namanya tidak ada. Ciri khas kesombongan itu akan terbabat habis. Jadi di sini tidak apa seperti yang dibilang ini di musim hujan itu di musim kemarau hujan turun, salju di musim panas, ya seperti itu kira-kiranya. Tapi di sini justru kebalikannya. Memang ini adalah tindakan-tindakan atau sesuatu hal yang mustahil. Tapi saya melihat di sini adalah kebalikannya bahwa di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia semuanya bisa jadi. Ya, penghasilan itu 700.000 di mana ada penghasilan bisa menjadi ratusan, tidak ada, ya tidak ada di manapun itu. Nah, jadi di sini ada, itulah adalah suatu naungan mujizat bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mau mendiri sebagai anggota, ya. Begitu, Bapak Ibu. Seperti burung terbang dan layang-layang di udara, begitu juga kutukan tak bisa kena pada orang yang tak bersalah. Jadi Bapak Ibu, kita pergi ya, pergi prospek dengan tujuan bagaimana supaya masyarakat Indonesia bisa menikmati hasil. Jadi itulah tandanya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut. Terbanglah terus. Terbang kemanapun ya, yang Tuhan hantarkan kita. Dan kabarkanlah bagi kita dari sudut mana Tuhan akan pelihara kita. Ya, karena kita
berjalan di dalam kebenaran. Tidak perlu takut. Keledai harus dikekang, kuda harus dicambuk. Demikian juga orang bodoh harus dipukul. Nah, jadi ini namanya kita perlu juga cambuk. Perlu juga tantangan itu ada. Karena tantangan itulah yang membuat kita bisa belajar bagaimana menghindari tantangan. Gimana caranya menanggapi orang yang merendah kita, ya, untuk mengunci ya hal-hal yang demikian, bagaimana menjawab. Tapi karena kita sudah menemukannya di lapangan, maka kita mempersiapkan diri. Makanya di sini disuruh belajar dan belajar terus supaya apa? Supaya kita penuh dengan sistem, penuh dengan teknik-teknik, dengan kita berkolaborasi satu dengan yang lain, saling berbagi ilmu. Supaya apa? Semua perbendaharaan kita untuk memenangkan pertandingan itu adalah peluru kita itu semuanya ada lengkap. Jadi tantangan dari manapun datang, masalah apapun yang datang kita mampu. Ya, mampu menghadapinya dengan tenang. Karena apa? Kita semua sudah dipersiapkan dengan peluru-peluru. Dan yang paling utama, Tuhan ada menjaga kita, Bapak Ibu. Orang yang menjawab pertanyaan orang dungu sama bodohnya dengan orang itu. Jadi apa namanya? Kita berjumpa dengan orang-orang dungu mungkin di luar sana, ya. Kalau kita masih istilah katanya Tuhan beri hikmat untuk kita mampu berbicara, kita berbicara saja. Tapi kalau kita sudah merasakan itu adalah satu kesia-siaan, nggak usah dilanjutkan. Supaya apa? Kita nggak habis energinya untuk hal yang tidak penting, Bapak Ibu. Jadi sama dengan halnya Bapak Ibu seorang bidan, Bapak Ibu ya. Bidan itu berguna di daerah yang memang masih persentase di daerah itu masih kemungkinan besar ada kehamilan. Iya, ada usia-usia mengandung, usia-usia yang masih bisa mengandung, begitulah kira-kira. Nah, kalau seorang bidan ditempatkan di semua tempat di situ janda-janda semua yang tanpa suami, apakah perlu bidan di sana? Ya karena nggak perlu pertolongan lagi di sana. Jadi Bapak Ibu kita harus mengenali di mana ya lapangan itu di mana kita bisa berguna, datangi. Kalau kita rasa kita udah ditolak dan tidak berguna di situ, udah tinggalkan. Nggak perlu kita bersusah-susah. Ya, karena masih banyak ya, banyak itu tuayan itu banyak sekali. Ya, jadi bagaimana kita menuai jiwa-jiwa ini supaya semuanya bergabung. Nah, jadi kalau kita rasa tidak layak untuk dituai atau tidak mau dituai, ya udah tinggalkan saja. Mungkin bukan kita penuainya, tapi kita doakan supaya mereka dituai sama kawan-kawan kita yang lain, Bapak Ibu. Nah, jadi nggak usah bersedih kalau kita belum mampu menerobos. Jadi tempatkan diri kita di mana kita berguna. Ya, Bapak Ibu, di mana kita berguna pasti kita berhasil. Karena apa? Kita diperlukan dan dibutuhkan. Pertanyaan orang bodoh harus dijawab dengan jawaban yang bodoh pula, supaya si penanya sadar bahwa ia tidak pandai seperti yang disangkanya. Jadi di sini kita saling mengingatkan, ya, karena kita ini sama saja bersaudara. Saya sangat bangga punya saudara di Papua, di Aceh, semua seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya sudah bermimpi lah, istilah apa namanya? Saya punya dream gitu. Nanti saya ke Papua bertemu Mamli, Pak Asman, ya, semua kawan-kawan yang ada di Papua gitu. Rasanya itu bahagia sekali begitu. Jadi udah ada impiannya ke arah sana. Saya punya dream itu Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya? Bagaimana kita berguna, bagaimana kita berdampak dimanapun kita berada. Jadi kita boleh misalkan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Apabila teman kita udah mulai melenceng, kita ingatkan. Karena kita bersaudara. Ya, karena kita adalah saudara di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. PT Kreasi 5 Pilar Indonesia adalah magnet. Ya, magnetnya Tuhan mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan agama, tanpa membedakan suku dan bahasa. Disinilah kita bersama-sama menyatu, menjadi satu dan menyadari bahwa kita ini adalah sama-sama miliknya Tuhan. Dan sama-sama akan kembali kepada Tuhan. Dan sama-sama kembali kepada tanah. Jadi nggak ada agama, apa segala macam itu tidak ada perbedaan. Disinilah saya melihat betapa kita saling mengasihi satu dengan yang lain.
Mengutus seorang bodoh untuk mengirim berita sama dengan mematahkan kaki sendiri dan mencari celaka. Jadi mari kita lakukan yang terbaik. Ya, kalau orang kita rasa belum mampu, ya jangan pula kita langsung, oh, ini kamu ke sana gitu ya. Kita sementara kita tahu dia tidak mampu melakukannya atau belum mampu. Ya, jadi mari kita sama-sama ya kita mampukan bergotong royong ya menciptakan ya para member-member air ya yang belum keisi penuh ilmunya atau tekniknya ya. Jangan kita karena apa bisa mempermalukan diri kita sendiri. Kalau saya Bapak Ibu khususnya member-member yang ada di sini ya, saya selalu bilang kalau ada pertanyaan ya jangan bertanya dulu di room, tanya dulu ke leadernya ya. Tanya leadernya supaya apa? Supaya bisa dijawab dan bisa dibimbing. Supaya jangan mempermalukan dia punya leader ya. Jadi saling mengasihi dan saling berbagi, saling mengisi supaya semuanya terisi penuh. Jadi jangan kita pelit-pelit ilmu, berbagi bagaimana caranya closing, bagaimana caranya prospek. Karena apa tujuan kita sama untuk memenuhi kuota ini tadi supaya kapal pesiarnya PT Garis 5 Pilar Indonesia segera penuh dan kita segera berangkat menuju semua tempat tujuan kita yang indah ya bersama-sama dengan Tuhan. Seperti orang lumpuh mengudangkan kakinya, begitulah orang bodoh yang mengucapkan petuah. Yang mengucapkan petuah. Jadi ini buku sepertinya ya pekerjaan ya, memuji orang yang tak berpengetahuan seperti mengikat batu erat pada jepretan. Seperti pemabuk mengeluarkan duri dari tangannya, begitulah orang bodoh yang mengucapkan petuah. Jadi semua yang dikerjakan ada satu hal kesia-siaan. Jadi di sini kita perlu hikmat daripada Tuhan. Hikmat Tuhan itu kita perlu Tuhan agar apa? Agar semua yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Karena sangat sangat sayang sekali ya bahwa kita sepanjang hari tanpa tujuan. Ya, bangun tidur tidak ada tujuan. Jadi Bapak Ibu, ya mari termasuk saya juga akan merubah pola hidup saya melalui buku bijak, melalui PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kita buat satu dream, boleh dituliskan dreamnya apa? Dan yang kedua, kita membuat agenda. Kita bangun tidur, kita udah tahu kita mau ngapain saja. Dan tembusan kita mau ngapain hari ini. Dengan berdoa dulu malam untuk membuat susunan acara kita. Karena apa? Keluarga itu juga harus punya satu manajemen ya, satu mungkin satu peraturan manajemen keuangan boleh harus ada juga dan bagaimana teknik-teknik kita mulai daripada langkah-langkah kita dari pagi sampai malam hari. Jadi kita tertata rapi. Itulah namanya perubahan yang ada di dalam diri saya supaya saya itu lebih baik lagi. Sudah belajar buku bijak, harus benar-benar memang menjadi seorang yang bijak. Jadi jangan saya itu tiap hari belajar buku bijak, terus buku bijak, tapi tidak bijak. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya mau ya kita semua menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena apa? Menentukan langkah. Pagi hari apa? Siang ini kemana? Saya mau telepon siapa? Berjumpa dengan siapa? Kita punya planning setiap hari. Untuk apa? Untuk supaya cepat kuota, ya. Kuota apa kelompok pembeli setia seluruh Indonesia itu bisa terpenuhi dan cepat-cepat berlabuh ke kapal kita ya. Siapa mempekerjakan orang bodoh atau sembarang orang akan merugikan orang banyak. Seperti anjing kembali pada muntahnya. Begitulah orang bodoh yang mengulangi kebodohannya. Orang yang bodoh sekali, orang yang bodoh sekali masih lebih baik daripada orang yang menganggap dirinya pandai. Nah, ini yang perlu belajar bahwa di PT Kreasi 5 Pilar, jadi sama, kita di sini semua sama. Tidak ada yang merasa pandai sendiri, hebat sendiri. Nah, semua kita sama, nggak ada bedanya, sama-sama member. Ya, mungkin posisi kita saat ini mungkin dipercayakan apa itu semua sama. Itulah kepercayaan. Jadi jangan jadi kepercayaan yang diberikan itu membuat kita menjadi menyombongkan diri. Merasa lebih hebat dari yang lain. Itu no. Itu tidak perlu. Karena apa? Karena disitulah kita sudah menjadi kategori orang sombong. Nah, orang sombong itu kita tahu tempatnya nggak ada di surga. Orang sombong itu tempatnya semua Bapak Ibu tahu. Kita semua tahu lah usia kita ini semua ada usia-usia lanjut. Usia-usia seharusnya semakin dekat dengan Tuhan. Usia-usia
mendekat kepada Tuhan. Begitulah kira-kira usia-usia mendekat kepada Tuhan. Jadi kita dipersiapkan. Sungguh luar biasa PT Kreasi 5 Pilar Indonesia mempersiapkan seluruh membernya menjadi orang-orang yang berkualitas. Kita keluar, kita cerita tentang PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, dari tampang kita, dari gaya bicara kita, ya orang melihat bahwa kita adalah orang yang bijaksana. Ya, yang kesombongannya sudah terkikis habis melalui buku bijak. Ya. Siapa mempekerjaannya? Seperti orang yang bodoh sekali. Si pemalas suka, ia berkata, ada singa di luar, aku bisa diterkam di tengah jalan. Nah, inilah nih si pemalas tadi, ya ini sampah-sampah tadi, Bapak Ibu. Jadi kita belum keluar udah takut. Belum ngomong udah takut. Nanti dia ngomong begini, nanti kalau dia bertanya begini, apa yang harus ku jawab? Nanti begini, nanti begitu. Akhirnya nggak jadi keluar, Bapak Ibu. Jadi tadinya dia udah mau prospek, mau ketemu klien, mau temu teman di luar. Tapi karena ini tadi, dia belum keluar aja nikah di luar. Belum ketemu singa, dia udah berpikir ada ular, ada apa segala macam nanti di tengah jalan, nanti begini, nanti begitu, begitu. Akhirnya nggak jadi keluar. Apa yang didapat? Ya nggak ada apa-apa. Karena apa? Tidak bergerak. Hidup itu harus bergerak. Kita hidup itu diciptakan bukan untuk diam, tapi untuk bergerak. Maka orang yang nggak banyak bergerak itu kena penyakit, Bapak Ibu. Ya hanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Biasanya badan itu makin bengkak. Ya, menimbulkan penyakit. Jadi kita itu perlu bergerak. Manusia itu manusia yang hidup. Jadi perlu bergerak, nggak diam saja. Supaya apa? Supaya kita sehat. Berbicara tentang air pun supaya sehat pikiran, Bapak Ibu. Kita sampaikan, ini kita sudah dapat nih ya, dapat ilmu. Sama dengan dapat berkat. Jadi kalau berkat itu dapat, ya bagikan dong ke orang lain. Jangan makan sendiri. Begitu kira-kira. Nah, kalau di sini pun begitu. Kita udah masuk PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, diciptakan, diajarkan untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi ilmu. Bagaimana tekniknya, bagaimana ininya, supaya apa? Supaya semua bisa. Supaya sama-sama bisa, sama-sama maju. Supaya kelipatan 3 itu terjadi. Kalau semua member itu berpikir bahwa tugas kita itu ada, maka itu akan cepat. Cepat. Tugas kita apa? 3 saja. Sudah, pasti cepat terjadi. Nah, Bapak Ibu, untuk mensosialisasikannya ke di luar sana, bagaimana tekniknya? Nah, perlu kita bergotong royong dan perlu kita sama-sama belajar dan belajar terus. Seperti pintu berputar pada engselnya, begitulah si pemalas membalik-balikkan badannya di atas tempat tidurnya. Ada orang yang malas bukan kepalang, menyuk makanan ke mulutnya pun ia enggan. Nah, Bapak Ibu nih, ya, kita sudah dibuka jalan. Jalan sudah terbuka. Tuhan sudah buka jalan melalui PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Untuk kita boleh berbagi. Ya Bapak Ibu. Tapi kita nggak jalankan. Nah, nggak jalankan. Apa yang kita dapatkan? Ya Bapak Ibu. Ya. Jadi ya mungkin dapat, tapi jadi lambat. Nah, jadi untuk mempercepat, ayo kita sama-sama bergotong royong. Ya, melakukan yang terbaik. Bagaimana merangkul jiwa-jiwa di luar sana supaya mereka pun segera ikut merasakan menjadi sama seperti kita, menjadi satu kesatuan yang kuat dan dahsyat yang tidak terpatahkan oleh apapun. Ya, yang tidak terpatahkan oleh rasa malas, rasa bosan, rasa kecewa itu tidak bisa masuk lagi. Kenapa tidak bisa masuk lagi? Karena kita sudah rapat, Bapak Ibu. Sudah bergandengan tangan satu dengan yang lain, tidak ada lagi celah. Jadi jangan izinkan ada celah di antara kita. Kita menyatu satu, menjadi satu bangunan yang kokoh, yang kuat, yaitulah komunitas pembeli setia dari Sabang sampai Merauke yang tidak terpatahkan, yang tidak tergoyahkan, sehingga abu-abu tadi, sampah-sampah tadi, debu-debu itu tidak bisa masuk lagi. Karena apa? Kita udah sama-sama kuat semuanya. Bergandengan tangan satu dengan yang lain. Jangan izinkan ada celah. Kita merapat semuanya. Sehingga sampah-sampah itu pasti tidak bisa masuk lagi. Maka pikiran kita, hati kita pun bersih. Sehingga kita berdampak bagi lingkungan dan bagi sesama kita di luar sana.
Si pemalas menganggap dirinya lebih berkhidmat daripada 7 orang yang memberi jawaban yang tepat. Nah, ini tadi. Nah, selalu kita dikikis bahwa kita ini sama, tidak perlu sombong, tidak diajarkan selalu mendekat kepada Tuhan. Karena orang yang dekat kepada Tuhan itu pasti hidupnya tertata rapi dan mengandalkan Tuhan. Bahwa kita merasa bahwa kita ini, kenapa kita belajar terus tiap hari? Karena kita merasa kita ini masih terus perlu belajar. Karena kita tidak ada apa-apanya. Karena kita masih tetap kurang ilmu, kurang terus. Makanya kita terus belajar. Supaya apa? Supaya kita makin hari makin indah. Ketika kita datang saja, saya percaya beberapa waktu ke depan kehadiran kita itu sangat beraura. Auranya aura positif. Kita hadir itu air datang begitu kira-kira. Mereka merasa sejuk. Kehadiran kita itu berdampak. Nah, jadi bagaimana caranya? Libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang ikut campur dan pertengkaran yang bukan urusannya sama seperti orang yang menangkap anjing liar pada telinganya. Ya, jadi apapun tantangan di luar yang tidak perlu kita urusi, tidak usah diurusi. Ya, sudah. Yang bagiannya perusahaan, biar perusahaan yang selesaikan. Bagian kita lagi. Jadi jangan perusahaan pun kita ikut campur, kita yang atur. Pak Basri aja nanti lama-lama kita atur juga, Pak Darmawan kita atur. Itu namanya kan sudah tidak porsi ya, tidak porsi kita lagi tuh. Jadi mereka biarkan jadi pemimpin yang kita hormati dan kita hargai. Pak Basri adalah direktur utama, Pak Darmawan adalah wakil direktur utama, Pak Andi Christian, Pak Roy, itu semua orang-orang yang punya jam terbang yang jauh ya dibandingkan dengan saya. Ya, nggak dengan Bapak Ibu ya. Kalau dengan saya, jadi perlu saya itu menghormati mereka ya, walaupun usianya Pak Basri mungkin ya, karena kita pernah ngobrol usianya jauh di bawah saya, tapi saya menganggap dia itu adalah seseorang yang perlu saya hormati, saya hargai, seorang bapak direktur. Nah, jadi mari Bapak Ibu dari saling menghargai ya ada mujizat di tengah-tengah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, orang yang menipu lalu berkata, aku hanya bergurau saja. Sama dengan orang gila yang bermain dengan senjata bahaya. Jadi bercanda boleh bercanda pada waktu yang tepat. Nah, jadi jangan kita bercanda pada waktu yang tidak tepat. Dan candaan itu bisa menyakitkan. Kita berpikir bahwa itu hanya gurauan, tapi itu sudah menyakiti orang lain. Makanya kita belajar buku bijak. Agar kita bijaksana juga berbicara, berkata-kata, tutur kata, semuanya itu menandakan bahwa kita adalah orang-orang bijak. Leader-leadernya, member-member AIS dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Karena apa? Karena di sini ada Tuhan. Jadi tentunya kita terdidik menjadi orang yang berkualitas. Berkualitas. Seperti arang dan kayu membuat api tetap menyala. Begitulah orang suka bertengkar, membakar suasana. Jadi mari kita menjadi arang yang menyala di dalam melakukan pekerjaan, menyala terus, on fire terus. Jadi jangan izinkan redup. Teruslah menyala. Jadi menyalanya artinya dalam semangat melakukan pekerjaan, bukan menyala-nyala untuk membakar suasana yang sedang terjadi konflik. Di situ kita nyalakan api lagi, itu jadi masalah. Itu namanya kita belum menjadi orang bijak. Jadi bijaksana menempatkan diri kita. Kalau ada sesuatu masalah yang masih bisa kita ikut untuk membuat suasana damai, datanglah kita menjadi seorang pendamai, bukan menjadi orang yang membuat rusuh. Begitu Bapak Ibu. Itulah orang yang menandakan bahwa kita yang selalu belajar buku bijak. Fitnah itu enak rasanya, orang suka menelannya. Bagaikan periuk tanah di sepuh perak. Begitulah orang yang manis di mulut tapi berhati jahat. Nah, jadi mari kita sama-sama ya, karena di sini kita dididik dan dididik terus bagaimana membersihkan diri kita, hidup kita dari kotoran-kotoran, kesombongan, keangkuhan, keserakahan, malas, cengkel, semua hal
hal-hal yang nggak baik itu semuanya sama-sama kita belajar, dikikis oleh buku bijak melalui hikmatnya Tuhan, sehingga kita mampu bertahan di dalam situasi apapun. Kenapa? Jika Tuhan ada di pihak kita, kita tidak perlu takut apapun. Lakukan, bicarakan, kerjakan saja. Jangan berhenti. Si pembenci manis kata-katanya, tapi hatinya penuh tipu daya. Meskipun ia ramah, janganlah percaya karena kebencian menguasai hatinya. Sekalipun ia menyembunyikan kebenciannya, semua orang akan melihat kejahatannya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat buahnya ya dari perkataan, dari tingkah laku. Terlihat kok mungkin hari ini belum mendapat sesuatu ganjaran misalnya, tapi pasti karena Tuhan tidak akan membiarkan ya. Misalkan anak-anaknya atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan selalu tertindas, selalu direndahkan atau selalu nggak dianggap. Nggak selamanya Bapak Ibu. Tetapi tetaplah selamanya hidup di dalam Tuhan walaupun kita tertindas atau teraniaya atau terjolimi. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Jangan jadi apa namanya? Jadi pergi ya Tuhan atau menjauh daripada Tuhan. Jadi Tuhan pasti bela orang yang dikasihinya tertindas atau teraniaya. Menggali lubang untuk orang lain akan terperosok di dalamnya. Siapa menggelindingkan batu supaya menimpa orang akan tertimpa sendiri oleh batu itu. Jadi tabur tuai. Jadi apa yang kita tabur itu kita tuai. Jadi maka taburlah. Taman bukan kita yang menuainya, tapi paling tidak anak cucu kita. Tanaman itu enggak semuanya cepat tumbuh. Ya, ada tanaman muda, ada tanaman tua. Pohon tua ya, pohon yang muda mungkin ya sayur-sayuran, cuman berapa bulan. Ya, tapi ya kalau tanaman tua, misalkan kopi, duren atau kelapa sawit mungkin itu perlu waktu. Jadi enggak semuanya langsung tumbuh. Nah, jadi kita tanamlah, walaupun mungkin bukan kita yang mendapatkan hasilnya, tapi percayalah keturunan akan mendapatkannya. Jadi jangan jemu-jemu yang terbaik, karena itulah yang Tuhan ini gali lubang supaya orang lain maksudnya masuk ke dalam menjerat orang lain, tapi tanpa kita sadari kalau kita lakukan itu maka kita sendiri akan terjerat. Mendustai orang manis mendatangkan celaka. Jadi Bapak Ibu di buku bijak kita selalu diajarkan bagaimana kita supaya apa? Supaya apa yang ada di dalam hati itu, itulah yang keluar. Jadi jangan lain di bibir, lain di hati, Bapak Ibu. Jadi izinkan Tuhan yang menguasai hati kita sehingga perbendaharaan hati kita pun benar-benar semua perkataan, ucapan, pikiran semua berasal dari perbendaharaan Tuhan. Jika Tuhan yang berbicara pasti tidak pernah. Yang sering salah itu adalah kita. Adalah kita. Karena apa? Karena tanpa belajar kita tidak akan memahami apa yang terjadi di hari esok. Karena hari ini masalahnya beda, besok lain lagi. Jadi terus belajar, terus mengasah supaya kita makin hari makin tajam. Supaya kita bermanfaat, berguna. Ibarat pisau, kita itu diasah terus setiap hari supaya apa? Berguna. Berguna bagi banyak orang. Supaya sesuai dengan visi misinya perusahaan supaya seluruh masyarakat Indonesia bisa menjadi orang-orang yang memiliki penghasilan tetap seumur hidup. Nah, mari kita sama-sama bergotong royong untuk lakukan itu. Tanpa gotong royong itu tidak akan terjadi. Jadi yang diperlukan di sini adalah kebersamaan kita, kegotong royongan kita, kemengertian kita bahwa di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia menjadi member AIR punya hak dan kewajiban. Ada hak untuk menerima berkat-berkat Tuhan, ada kewajiban juga
yang harus kita lakukan. Kewajibannya, hak kita terima, maka kewajiban kita lakukan dengan cara apa? Sampaikan kabar berita ini ke seluruh penjuru. Dimanapun kita berada, kabarkan. Jangan diem saja. Jangan diem saja. Beritakan dan beritakan, beritakan dan beritakan. Siapapun yang kita temui, kita beritakan bahwa ada kabar baik. Ada kabar baik dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kabar baik apa itu? Bahwa ada kesempatan untuk memiliki penghasilan tetap seumur hidup. Mau nggak? Pasti dia bertanya, pasti apa itu? Saya mau dong. Nah, disitulah kita mulai berdoa. Berdoa dan doakan dia supaya apa yang kita mau sampaikan. Dia mengerti dan memahami. Bapak Ibu. Jadi buku bijak sudah selesai saya bacakan Bapak Ibu. Jadi ini lanjut doa atau bagaimana, Mam? Semangat terus, on fire terus Bapak Ibu. Jadikan buku bijak ini menjadi dasar daripada kehidupan kita. Agar apapun yang kita lakukan, kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Ya demikian Bapak Ibu pembacaan buku bijak. Maka saya sampaikan semangat, on fire, salam 5 miliar plus. Ya, demikian Bu Mam. Apa Pak Ya, Asman? Ya, saya terima kembalikan kasih kembali. Bu Tarigan. Terima kasih Yoi. Bu Tarigan untuk pemaparan yang luar biasa. God bless you, tetap kuat dan selalu berhasil dalam setiap closingan. Oke, saya akan langsung sambung Amin. saja. Nanti saya yang akan tutup doa, tidak apa-apa. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu, saya mau menggarisbawahi hal ini. Tadi ada penyampaian seperti ini ya, tentang menyampaikan berita, ya. Mengutus orang bodoh untuk mengirim berita sama dengan mematahkan kaki sendiri dan mencari celaka. Nah, apa kaitannya ini dengan kita di PT KLPI? Bapak Ibu harus memahami satu hal, bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang pembawa berita itu. Kita adalah pembawa berita. Apa yang kita beritakan, apa yang kita bawa, beritanya adalah bagaimana orang-orang di sekeliling kita memahami tentang komunitas yang berkualitas. Kalau boleh saya sampaikan seperti ini. Nah, komunitas berkualitas, apa itu komunitas, Bapak Ibu? Apakah saudara punya komunitas? Apakah komunitas saudara dapat menopang keuangan saudara? Nah, Bapak Ibu, berita yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita agar menarik adalah kita bawa kepada satu pemahaman. Komunitas yang berkualitas itu apa? Ya, komunitas yang berkualitas adalah kumpulan orang yang memiliki satu kesamaan misi, visi, memiliki kesamaan karakteristik, kesamaan minat, saling membantu atau gotong royong, saling menguntungkan yang didasari dengan akhlak atau karakter yang mulia, yang kita bisa pelajari dari buku bijak. Nah, kenapa buku bijak, Bapak Ibu? Buku bijak adalah salah satu yang mendasari komunitas itu menjadi berkualitas. Dan itu tidak ditemui di tempat lain kecuali adanya di komunitas kita. Nah, komunitas yang berkualitas adalah komunitas yang saling menguntungkan. Komunitas seperti apa yang dapat saling memberi hasil? Yaitu komunitas pembeli setia. Nah, komunitas pembeli setia ini, komunitas yang saling menguntungkan ini diberikan uang belanja setiap bulan sebanyak 22.143.000. Dari mana uang itu? Dari PT KLPI atau Kreasi 5 Pilar Indonesia yang diberikan dari bonus transaksi belanja. Bapak Ibu, ini adalah satu introduksi di mana saya menyampaikan presentasi. Jadi kalau kita bicara tentang komunitas, ya banyak orang tahu tentang komunitas. Arisan itu komunitas,
di gereja ada komunitas, pengajian itu komunitas. Tetapi komunitas seperti apa yang bisa menopang keuangan kita? Ketika kita berbicara tentang komunitas, ya komunitas pembeli setia. But untuk kita semua, kita semuanya tahu. Ya, kita semuanya tahu. Tetapi orang luar di sana, orang perlu tahu bahwa ada komunitas yang berkualitas, di mana komunitas itu saling menguntungkan. Di mana komunitas itu saling mendukung, di mana komunitas saling menopang. Ada nilai-nilai plus di komunitas kita ini. Nah, tadi saya menggarisbawahi tentang orang bodoh yang kalau dititipin berita seperti apa? Seperti yang intinya nggak menguntungkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang hari ini ikut Zoom, dan kemudian oleh leader Anda ke depan, Anda dicalonkan untuk menjadi ketua HK, belajarlah yang baik. Tekunilah apa yang diajarkan. Supaya apa? Supaya kita menyampaikan berita itu menarik adanya, menginspirasi orang, dan pada akhirnya orang itu paham. Jadi pemahaman kita di sini harus benar-benar terus diasah. Itulah yang dikatakan apa? Mengupgrade diri terus-menerus. Kita nggak bisa tinggal terima bersih. Ya, bagaimana kita bisa memposting, bagaimana kita bisa mengedukasi member, kita memberikan pemahaman yang benar, jangan salah. Ya, jangan salah. Nah, kalau ini saya lanjutkan Bapak Ibu, di bawahnya adalah materi yang biasa saya sampaikan yaitu tentang KLPI. Karena komunitas yang berkualitas ini adalah komunitas pembeli setia. Nah, uang 22 juta setiap bulan itu diberikan oleh PT KLPI. Dan selanjutnya kita bisa menjelaskan tentang hal-hal selanjutnya yang terkait dengan mungkin pendaftaran registrasi, apa itu KLPI perusahaan dagang, mode franchise, dan segala macam. Nah, Bapak Ibu kita bisa mengkreasikan apa yang kita sampaikan hingga orang juga paham pada akhirnya. Ya, tidak ujuk-ujuk digiring kepada bisnis, nanti orang punya pikiran, aduh, bisnis online lagi, BO lagi, aduh, suruh cari 3 orang, multi level lagi. Tetapi kita berikan pemahaman tentang, ayo jadi anggota komunitas kami. Komunitas yang seperti apa? Biarkan duduk dan kita beri pemahaman yang berkualitas juga dari apa? Dari pemahaman kita yang berkualitas. Kenapa saya katakan pemahaman yang berkualitas? Karena kita menguasai betul, karena kita nempel, karena kita terus mau belajar, karena kita terus mau diisi, sehingga ada hal-hal yang kita sampaikan berkualitas. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan. Mari kita terus belajar. Ya, kalau tadi dikatakan orang seringkali membicarakan orang, ya enggak lagi deh, enggak usah lagi, itu bukan gayanya kita. Kalau kita duduk ya, seperti tadi saya perjalanan dari Jayapura menuju daerah Trans Koyakoso, saya berbicara tentang bagaimana kita maju dan berkembang, bagaimana kita menjadi pemimpin, bagaimana perusahaan ini memiliki hal-hal yang luar biasa. Itu yang kita bahas, bukan kelemahan orang, ya, bukan mau nyinyirin orang, ya, yang seperti tadi Bu Tarigan sampaikan, jangan sampai suka bablasan, sampai top leader pun mau diatur. Ingat Bapak Ibu, eling ya, semuanya ada bagiannya, ada lininya, gitu ya. Jadi jangan kebablasan, nanti kesian. Yang kesian bukan orang yang diatur-atur itu, yang kesian malah dirinya sendiri gitu. Kenapa? Tadi Bu Tarigan apa katakan? Setiap hal yang kita ucapkan orang dengar. Nah, kalau kemudian kita leader, ya, kita yang sudah makan buku bijak setiap hari, kemudian apa yang ditampilkan tidak sesuai yang seharusnya, orang tertawa di belakang kita. Nah, itu yang harus kita hindari. Ada satu nilai yang harus kita ambil setiap hari. Ada nilai yang kita ambil setiap hari, dan itu harus menjadi satu pegangan kita. Ya, apa yang saya dapatkan hari ini, dan itu terus mengoreksi diri kita. Dan saya, ya kalau mau dibilang
ada pertobatan setiap hari. Saya bertobat setiap hari. Karena apa? Ada yang dikikis. Ada yang harus saya lepaskan dari diri saya. Bagaimana? Kenapa Bapak Ibu? Apabila di dalam diri kita banyak sampah, tidak ada tempat untuk berkat. Apabila di pikiran kita banyak yang negatif, tidak ada ilmu yang berfaedah yang bisa nempel. Kenapa? Karena sampah itu terlalu penuh. Maka daripada itu Bapak Ibu, kita kosongkan pikiran kita, ya, sampah-sampah yang tidak perlu kita buang, kita singkirkan, kita gantikan dengan hikmat. Kita gantikan dengan kebijaksanaan. Agar apa? Hidup kita lebih berfaedah lagi buat orang lain. Itu yang boleh saya sampaikan. Saya tidak akan perpanjangkan dan saya tidak berlama-lama lagi. Tapi kalau ada 2 orang yang mau memberi tanggapan, saya persilahkan. 2 orang saja, silahkan. Saya ingin dengar suaranya. Di sini ada Kakak Drikson. Boleh Kakak Drikson memberikan tanggapan? Silahkan. Ini kayaknya Mama yang saya tunggu-tunggu ada ini. Kakak Drikson boleh memberikan Ya. tanggapan Kakak? Oke, habis itu ada satu Mama ini. Kalau nggak ada yang masuk memberi tanggapan, ada satu Mama yang saya mau todong. Silakan Kakak Drikson. Ya, baik. Terima kasih Ibu Pendeta, Ibu Lili. Tanggapan saya terkait pertemuan kali ini, saya luar biasa ya, kita setiap hari diisi dengan materi terkait buku bijak untuk Zoom waktu Indonesia Timur, dan itu memang sangat bermanfaat bagi kami. Nah, kemudian tadi ada pertemuan, ada Bapak yang ikut kita di sini, Pak Riki, kebetulan lagi sama saya nih Bu. Pak Rikinya, dia kan tadi Halo, Pak dengar, Riki. Oke. ya Pak Riki tadi habis ikut pertemuan, kemudian dia dengar terkait buku bijak yang kita punya. Habis baca-baca, saya cerita-cerita sedikit tadi dan Pak Riki datang ini mau daftar ini Ibu sekarang. Dia bilang, Oh, Alhamdulillah. Puji Tuhan. puji ya, Tuhan. Semangat Pak Riki. Mumpung promo. Mumpung Pak promo. Riki, ini penting ya dan keluarga. Jadi saya bilang tadi, saya juga salah dan berdosa kalau saya tidak kasih tahu Bapak Riki ini barang yang bagus. Dan ini dia tidak paksa kita untuk belanja, tidak paksa kita untuk bayar lagi, semua kembali kepada kita. Kalau kita bijak, mau berbagi ini kepada orang untuk membantu orang lain. Biar kita sama-sama saling gotong royong untuk menciptakan komunitas yang berkualitas tadi itu, Ibu. Sip, Yang mantap. jangan setiap hari ada buku bijak untuk mengimbangi supaya kita tidak terlalu berlebihan dalam hidup. Apa yang kita punya bisa kita bagikan ke orang yang membutuhkan. Dan Amin. informasi KLPI ini jangan kita simpan sendiri. Banyak orang yang membutuhkan tapi dia belum tahu berita bagus ini. Sehingga kita yang sudah mendengar informasi ini harus punya hati untuk bisa menyampaikannya kepada orang lain supaya mereka juga dapat mengetahui tentang kabar baik, apa itu KLPI, apa yang KLPI bisa lakukan untuk merubah hidup siapapun yang mau ikut tanpa kita paksa. Saya pikir seperti itu Ibu, dan terbukti setelah tadi ada pertemuan, ini Pak Riki saya tidak paksa ini, dia yang paksa saya mau daftar. Ini tadi Pak Riki pulang habis mandi ke sini langsung dia bilang daftar dulu Pak. Jangan, kita ikut Zoom dulu Pak Riki. Begitu. Saya pikir Pak itu, Riki Ibu. Luar biasa. tetangga dengan Bapak Nerius kah Pak Riki? Ya Ibu. Oke, jadi begitu saya pulang Pak Riki langsung datang balik nih. Mantap Pak Riki. Oke, terima kasih Kakak Drikson. Terima kasih Pak Riki. Semangat. Ya, Terima kasih. Bapak Ibu, puji Tuhan. Tadi memang saya ke rumahnya beliau presentasi dan memang beliau tadi hadir gitu ya. Beliau sempat bertanya tentang bagaimana sistemnya kita, tentang apa pengawalan,
terkait dengan keberadaan hacker atau siber atau apapun ya. Tapi itu bagus. Artinya apa? Kita diingatkan bahwa yang namanya dunia aplikasi itu pasti tidak jauh-jauh dari hacker. Dan kami percaya juga perusahaan sudah mempersiapkan semuanya. Oke, terima kasih dan terus semangat. Pak Riki sukses. Nanti kita doakan sama-sama bisa Holy Land bersama-sama ya Pak. Oke, lanjut. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Satu orang. Kita akan selesai agak cepat karena sebentar ada Zoom tanya jawab. Iya, Kakak Drikson, kalau boleh Bapak Riki nanti ikut Zoom yang tanya jawab ya dengan Bapak Direktur kita. Ada Ya. yang mau menambahkan? Satu lagi. Saya rindu suaranya tadi Mama Griapon. Tadi saya tidak melihat wajahmu yang cantik waktu presentasi tadi, Mama. Silakan Mama Maria Griapon. Terima kasih. Oke, Mama. Tadi saya minta izin, saya ada itu sponsor Maya ada masuk tadi. Iya, betul. Karena kami HUT GKI, jadi saya tidak pergi karena saya majelis, saya di tugas pelayanan, jadi saya minta izin. Tadi saya tidak hadir. Oke. Cuma Iya. teman-teman saya ini kan, ya namanya kan kita baca situasi. Jadi ada teman-teman Iya. yang suka traveling, toh. Jadi saya masuk dengan itu perjalanan ke Yerusalem. Tapi mereka bilang, jadi terus komunitas, tapi saya masuk tuh titik beratnya pada perjalanan ke Yerusalem. Jadi mereka bilang begini, Ibu kalau bisa kirim linknya, Kak, kita senang ikut SOM. Saya bilang, ya sudah, nanti kalau begitu kasih nomormu, baru nanti saya. Jadi saya tanya, mereka belum masuk tapi mereka minta link, bisa Kak? Tidak apa-apa Mama. Belum mendaftar kalau mau ikut Zoom bagus supaya mereka paham di awal. Tidak apa-apa Mama, kirim saja. Oh iya, itu sudah, terima kasih. Itu yang hanya itu yang saya mau tanya. Jadi tadi saya sudah hubungi ada berapa. Mereka tadi tidak sempat ikut karena tadi kami ada kegiatan di gereja. Jadi mereka bilang nanti hari Sabtu, ya hari Sabtu baru kalian bisa ikut. Boleh Mama. Kalau yang dekat di Jayapura bisa ke rumah saya, Mam. Itu Maya dia di 25 tuh. Maya kan rumahnya dekat itu apa? Ya. Jadi negara, jadi rumahnya kan besar. Jadi kalau yang bagian 25 kan saya bilang arahkan dia ke situ saja. Iya, atau buat di rumahnya Bu Maria juga boleh, Haka, buat di sana. Saya siap. Oke. Terima kasih Mama Maria. Nanti ya, sama ya. Terima kasih juga. Ada Pak Mansur nanti 25. Betul. Iya. Oke. Terima kasih. Saya akan memimpin doa. Dan biarlah kasih setia Tuhan terus mengiringi kita. Di dalam istirahat kita, kita boleh bermimpi tentang apa yang menjadi goal kita, tapi mimpinya jangan kelamaan, harus bangun cepat dan kembali bergerak untuk bekerja. Banyak teman-teman yang merindukan informasi yang baik ini. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin dengan cara Nasrani dan Bapak Ibu yang beragama berbeda, silakan menyesuaikan. Bapa di surga, hamba datang kepadamu, Tuhan mengucap syukur untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Tarigan. Kasih-Mu nyata sempurna Tuhan sebagai Ketua HK di Kota Bogor. Ibu Tarigan boleh dipimpin oleh Tuhan, diberkati Tuhan, dan biarlah setiap orang yang dijumpainya boleh menerima kasih karunia Tuhan, boleh dipahamkan dan boleh menerima berita yang baik ini untuk berkata yes dan amin, sehingga mereka juga memiliki masa depan keuangan yang lebih baik. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu. Demikian juga Tuhan untuk planning-planning yang kami buat. Orang-orang yang rencana akan kami jumpai. Biarlah kasih setia-Mu nyata sempurna Tuhan kepada mereka. Sebelum kami melangkah, berkat Tuhan turun atas mereka. Hikmat Tuhan turun atas mereka. Sehingga pemahaman atau apa yang kami sampaikan sudah terlebih dahulu tersampaikan oleh karena pimpinan Tuhan. Oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran mereka. Buat mereka berpikir Tuhan bahwa hari demi hari kondisi keadaan ekonomi ini semakin hari semakin sulit, dan biarlah Tuhan KLPI terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi payung
untuk menjadi penolong untuk keuangan mereka, sehingga ke depan keuangan kami menjadi lebih baik. Anak-anak kami tidak terlantar, tetapi mereka perlu berkat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Biarlah kami juga rindu Tuhan berbagi, bisa menolong orang-orang yang harus kami perhatikan. Kami boleh memiliki hati Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kaki kami boleh melangkah, mulut kami boleh menyampaikan tentang berita yang baik, bagaimana kami boleh menemukan orang-orang dan boleh kami bawa masuk kepada komunitas yang berkualitas ini, untuk kami saling mensupport, untuk kami bekerja sama, untuk kami boleh gotong royong Tuhan, kami boleh bekerja sama bersama, baik kami maupun perusahaan dan tim, semuanya Tuhan boleh bekerja sama dan diikat oleh tali kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati leader-leader kami, mulai dari top leader kami, wakil, semuanya Tuhan, mereka yang mengerjakan IT, mereka yang di manajemen, semuanya Bapak kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas setiap perangkat yang kami gunakan, sehingga tidak ada hacker-hacker yang jahat, tidak ada para cybercrime yang mengganggu, sehingga apa yang dikerjakan oleh KLPI dan tim boleh diberkati Tuhan, menjadi berkat, mendatangkan berkat. Untuk seluruh leader kami Tuhan yang ada di Indonesia, dimanapun mereka berada, untuk Kane Ketua HK, diberkati Tuhan satu persatu. Mereka mengalami kasih setia Tuhan, yang sedang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, mereka yang terpuruk diangkat kembali, diberikan kemenangan, diberikan semangat, sehingga mereka juga boleh melihat bahwa di balik hujan ada pelangi yang indah, bahwa ada matahari yang selalu bersinar, menandakan bahwa selalu ada Tuhan yang siap menolong dan memimpin kami. Terima kasih Bapa, kami boleh menemukan persaudaraan yang begitu indah di KLPI dalam komunitas pembeli setia, dan kami rindu Tuhan komunitas kami semakin berkualitas, komunitas kami saling membangun dan saling meneguhkan. Dimanapun Tuhan kami berada, kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang menolong, bahkan Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Rumah tangga demi rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Jika ada konflik, ada permasalahan dalam rumah tangga, Tuhan hadir, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan menjamah hati masing-masing sehingga mereka kembali saling merindukan dan membutuhkan, sehingga mereka boleh berdamai satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan, anak-anak muda kami, lindungi mereka Tuhan dari pergaulan yang salah, bawa mereka Tuhan kepada circle yang benar, buat mereka menemukan komunitas yang boleh membangun, yang menolong mereka. Bawa mereka Tuhan kepada hal yang benar, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk yang membuat mereka hancur. Lindungi mereka Tuhan, lindungi anak muda kami, lindungi remaja-remaja, lindungi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan memiliki telinga untuk mendengar dan matamu selalu tertuju kepada hati yang terbuka. Biarlah Tuhan kerendahan hati boleh menjadi bagian kami, untuk kami terus berseru dan berserah kepadamu. Mereka yang tidak mampu Tuhan, Engkau mampukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seru doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pertemuan kita sampai di sini, dan kalau mungkin ada tambahan dari Pak Asman, silakan. Ya, oke Bapak Ibu. Terima kasih pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Sudah dibawakan oleh Bu Tarigan dari Ketua HK Bogor, plus tambahan dari Bu Pendeta Maria kita yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk belajar bersama setiap hari ya. Nanti mohon teman-teman yang sudah bergabung diajak belajar bareng untuk belajar buku bijak. Dan jangan lupa ini untuk Zoom lanjutan. Bapak Ibu sudah tak share di grup, berarti Bapak Ibu tinggal ngambil di grup, dibagi-bagikan ke teman-teman untuk ikut Zoom bersama Pak Bajri Susanto pada malam hari ini jam 9 dibuka. Kita terima kasih, mari kita tutup untuk persiapkan kopi. Nah nanti biar nggak ngantuk ya. Salam 5 pilar.
Salam 15. Salam 15. Salam Satu 15 tujuan pilar. bersama Semangat kita. terus. Salam. Ya. Selamat malam. Salam Selamat 5 malam. pilar. Selamat malam semua. Terima Selamat kasih malam kepada semuanya. leader yang sudah mendampingi Bunda Eni, Bunda Sama-sama Sandra, Bunda. Momli. Thank you. Semangat terus. On fire, kata Bunda Tarigan. Amin. Salam 5 pilar.